Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kerja Musrenbak, Kelurahan Desa Kentolan, Dusun Gedean, Kabupaten Adem Banget, Provinsi Kepulauan. Yang saya hormati Bapak Lurah Desa Kentolan, yang saya hormati Ibu Carik, Desa Kentolan, yang saya hormati Bapak Dukuh, seluruh Dukuh Dusun Gedean. Tidak lupa yang terakhir yang saya hormati dan saya cintai, Bapak RT seluruh Dusun Gedean. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik inayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan hadir bersama-sama dalam satu tempat, suasana yang penuh berkah, penuh rahmat, dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Dalam rangka musyawarah rencana pembangunan Musrenbak Desa Kentolan, Dusun Gedean, Kabupaten Adem Banget, Provinsi Kepulauan. Oke, langsung saja. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Burhanuddin Abdurrahman selaku Kasub bagian kepala bagian, mohon maaf sekali lagi, saya selaku kepala bagian keuangan desa. Di sini saya akan memberikan pengertian neraca dan pengukuran. Apa itu neraca? Neraca adalah bagian laporan keuangan yang menggunakan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Adapun berbagai ragam kemungkinan neraca desa adalah ada 4 bagian dalam neraca. Untuk yang pertama, neraca awal desa. Neraca awal desa adalah penyesuaian adjustment atas neraca akhir pra perubahan status menjadi desa yang telah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010 yang dilengkapi dengan kolom revisi, tambahan, pengurangan elemen neraca tersebut bila ada, agar sesuai dengan PSAP 01 tentang pelaporan LK Desa. Selanjutnya, neraca interim desa. Neraca interim desa atau biasa disebut neraca periodik untuk keperluan khusus. Walau SAP desa mengatur periode LK desa minimum adalah tahunan yang terakhir pada 31 Desember tahun berjalan. Misalnya
semesteran atau triwulanan untuk keperluan kendali internal LK Desa. Selanjutnya, neraca akhir tahun buku entitas pemerintah desa. Dalam neraca akhir tahun buku entitas pemerintah desa tersebut termaksud dalam LK tahunan desa merupakan maksud dan tujuan buku ini. Untuk yang terakhir, laporan keuangan likuidasi atau pembubaran desa. Laporan keuangan likuidasi atau pembubaran desa berisi neraca penutup pra pembubaran atau likuidasi dalam tengah tahun atau tahun berjalan, bukan tepat tengah tahun, interim, atau akhir tahun buku. Misalnya, neraca pembubaran likuiditas entitas pemerintah desa tertentu, neraca entitas desa yang memang telah tiba masa akhir tugasnya. Laporan keuangan desa likuidasi harus diperiksa oleh aparat pengawasan intern pemerintah kabupaten atau biasa disebut APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebagai dasar pelepasan pertanggungjawaban kepala desa. Desa yang dibubarkan diumumkan pada berita negara. Selanjutnya, dalam laporan keuangan entitas pelaporan LK Desa dalam pemerintahan NKRI adalah unit organisasi pemerintah mandiri yang berwenang menyusun anggaran desa, melaksanakan anggaran desa, bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, bertanggung jawab mengelola aset dan sumber daya lain milik desa. Di sini, bila mana dalam pembangunan di Desa Kentolan, Dusun Gedean, Kabupaten Adem Banget, Provinsi Kepulauan, semua laporan keuangan atau yang bersangkutan dengan keuangan itu nanti langsung menjadi satu di dalam entitas pelaporan di situ. Karena entitas pelaporan LK Desa ini sangat berpengaruh sekali dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penilaian awal. Penilaian awal terbagi menjadi 3, antara lain penilaian awal aset desa yang biasa disebut valuasi, dilakukan dengan mempertimbangkan harga perolehan atau nilai wajar, yang mana yang lebih andal. Nilai wajar ditentukan oleh entitas desa. Selanjutnya, penilaian awal kewajiban desa, yaitu kewajiban keuangan desa yang pelunasannya atau pemberesannya di masa depan tidak mengorbankan pendapatan atau aset desa yang tidak masuk ke neraca awal desa. Selanjutnya, penilaian awal ekuitas desa. Ekuitas desa adalah aset neto
desa sebesar seluruh nilai aset pada neraca awal dikurangi seluruh kewajiban pada neraca awal. Namun pengurangan semacam itu tidak diperkenankan, untuk menimbulkan pos ekuitas pada neraca awal. Selanjutnya, ruang lingkup berbagai pos neraca awal desa di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, kas desa. Kas desa adalah uang tunai yang di bawah penguasaan bendahara desa, termasuk sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, ditambahkan kas pada kuasa bendahara desa termasuk kepala desa, bendahara pembayar, dan bendahara penerima. Misalnya, bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai pembayar atau penerima dana desa, pungutan desa, dan semacamnya. Kepala desa dapat memegang kas kecil untuk keperluan tugasnya sebagai kepala desa, seperti memberi sedekah bagi keluarga yang mengalami kemalangan, hadiah bagi upacara pernikahan, kelahiran, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, aset tetap desa. Aset tetap desa antara lain yaitu luas tanah desa, gedung dan bangunan desa, jalan, irigasi, jaringan desa, tempat pariwisata, hutan, bila mana desa ada tanah hutan, di sini harus dilakukan pendaftaran aset per jenis sesuai lembar. Sesuai jenisnya disendirikan masing-masing. Selanjutnya, aset lain untuk yang ketiga. Aset lain ini bisa dimaksud dengan daftar seluruh kemitraan dengan pihak ketiga. Tentukan milik desa sebagai bagian kemitraan tersebut bila ada untuk neraca awal desa. Aset lain-lain misalnya aset tetap yang tidak digunakan untuk dijual. Selanjutnya yang keempat, utang desa. Mungkin di dalam keuangan atau desa kentolan mempunyai utang. Biasanya dalam utang desa itu ada kelompok masing-masing. Kelompok utang jangka pendek yang mencakup kelompok utang PFK, kelompok utang bunga, kelompok bagian lancar utang jangka panjang. Di sini yang saya maksud utang desa itu desa memberikan
utang piutang untuk dusun-dusun tertentu, yaitu ada dua untuk pengelompokannya. Untuk kelompok utang jangka pendek itu yang pertama mencakup kelompok utang PFK, kelompok utang bunga, kelompok bagian lancar, dan selanjutnya. Untuk yang kedua, kelompok utang jangka panjang meliputi kelompok utang pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta, utang dalam negeri, sektor perbankan. Biasanya dilakukan penilaian utang desa dalam buku besar pembantu per jenis utang. Untuk yang kelima, ekuitas desa timbul akibat berbagai jurnal penimbulan aset dan berbagai jurnal penimbulan kewajiban pada neraca awal desa. Selanjutnya, di sini ada bentuk neraca awal desa, pos neraca desa, buku besar desa, dan buku besar pembantu desa. Kelahiran buku besar membantu per jenis aset dan kewajiban akibat inventarisasi fisik. Tanggal neraca awal buku besar pembantu yang berisi saldo awal buku besar pembantu hasil penilaian tim inventarisasi. Untuk yang kedua, buku besar pembantu sarumpun dijumlah menjadi saldo buku besar rumpun tersebut. Ada beberapa saldo buku besar sejenis dan sebuah buku besar dapat menjadi sebuah pos di neraca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sekretaris saya, yaitu dengan Mbak Nita. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.